ternyata dalamnya dikerong, luarnya utuh. Ya. Kalau Raja Ampat kayak gitu mungkin gue ikhlas masih, karena utuh luarnya, diambil cuma dalamnya doang, dan itu dijagain selama 130 tahun tuh dijagain, itu gunungnya nggak mungkin rontok, ini masih tetap hijau. Saya bilang, oh gini caranya kalian nggak merusak lingkungan. Iya, jadi di Jepang tuh tambang tuh banyak, tapi gunungnya masih utuh. Jadi ada sebelahnya ada Asano Semen, pabrik. Nah, hal-hal seperti itu bukannya open pit terbuka gitu merusak lingkungan, ada cara. Itu yang kita bilang bahwa bukan miningnya yang disalahin, teknologi dan caranya masih punya ribuan cara. Oke, gitu loh. sebagai regulator, ya udahlah kita tutup dulu untuk sementara gitu kan ya. Kemarin kan Bahlil kan bilang begitu gitu ya, katanya mau ditutup untuk sementara gitu. Tapi kalau Pak Mardigu melihat sosok Pak Prabowo, bakal ditutup secara permanen nggak yang di sekitaran Raja Ampat itu gitu? Saya sangat berharap Pak Prabowo ini menggunakan full power authority-nya dia dengan mempertimbangkan pro rakyat gitu ya. Tapi saya tahu dia punya pertimbangan politik yang itu bukan teritori kita atau teritori saya secara pribadi, pertimbangan politik. Karena orang yang bermain, kalau itu adalah dari kaki-kaki organiknya Pak Prabowo, pasti udah tempeleng sama dia. Ini kan berarti bukan dari Paham. hal itu, sehingga dia memerlukan bargain ini gitu. Itulah ada 17 orang yang saat ini yang kakinya bukan kaki organik Pak Prabowo, yang saya berharap semoga tidak lama lagi mereka di sana Bersihin gitu ya? dibersihin kira-kira. Tapi kalau melihat karakteristik Pak Prabowo gitu, bagaimanapun dia kan punya hutang budi, hutang rasa. Beliau jadi juga karena ada sosok Gibran gitu kan. Nah, analisa Pak Mardigu gitu, mungkin nggak sih ini bakal pecah kongsi gitu? Begini, kalau hal itu merugikan dalam jangka panjang ke Pak Prabowo, pasti Pak Prabowo akan ketemu di tengah gitu ya. Kan dia belum setahun menjabat, belum 2 tahun menjabat, mungkin nggak lebih setahun, mungkin nggak lebih 2 tahun, bener nggak? Tapi kalau 5 tahun kayak gini, Pak Prabowo yang cedera. Iya kan? Ini sekarang masih bisul deh gitu misalnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan konsolidasi politik sekali lagi, sehingga kebijakan-kebijakan dia bisa gaspol. Tapi kan izin udah dikasih Pak di pemerintahan Pak Jokowi dulu gitu. Terus orang yang udah dikasih izin itu dia bisa nuntut, gimana tuh? Jadi gini, tambang itu memang ada namanya brutal mining, ambil yang mudah, gampang dikeruk, dan itu yang terjadi ya, Anda tahu di Konawe, di Morowali 5-6 tahun yang lalu, video bosnya udah viral kemana-mana kalau mereka menggunakan cara brutal mining. Brutal mining itu adalah yang kadarnya tertinggi digaruk-garuk aja dulu, padahal harusnya tambang yang benar itu dikelolanya benar sehingga selesainya pun aman. Karena mereka, wah gue cuma 5 tahun nih, keduk aja berat-berat, padahal itu nanti masih bagus tapi tidak bisa ditambang lagi. Itu karena brutal mining namanya. Dan itulah yang terjadi di saat ini, karena Cina di belakang itu pengen cepet-cepet aja ngambil, jadi brutal aja mereka, terserah lahan ini bukan lahan gue ini, Indonesia ini, bener nggak? Nah itulah yang kita pikir cara tambangnya. Jadi kalau saya, ini saya mau cerita sedikit, dunia tambang bukan dunia yang baru bagi saya. Sejak 96 saya udah main tambang dan sebagainya. Suatu hari saya punya pabrik Kalsindo Perkasa, itu penghasil hydrated lime CaOH 2 kali, dari CaSO3 kapur diproses kemudian dihidratkan kemudian jadi CaOH 2 kali untuk membalans atau pabrik-pabrik pemisah emas. Jadi dari tambang, karena dia pH-nya asam, perlu netralisir pakai CaOH 2 kali. Itu pabrik saya. Nah, suatu hari ada sebuah perusahaan dari Jepang berminat ingin mengakuisisi pabrik tersebut. Terus Jepang itu kalau invest tidak pernah cepat, tapi pelan dan pasti, sehingga setahun 2 tahun itu due diligence aja mereka. Suatu hari saya diundang ke pabriknya dia, nama kotanya Chichibu di Jepang gitu. Saya datang, begitu mendarat dijemput sama direksi, itu nggak pakai mobil, ya dijemput dia aja, terus naik tren, terus keluar di tengah Tokyo, jalan gitu. Jadi nggak seperti kita bayangkan dijemput Alphard dengan fasilitas kagak. Saya pikir malah yang kayak gini seru gitu. Terus ngobrol sebentar, sudah besok kita ngeliat pabriknya gitu.
pagi, besok saya dijemput pabriknya sekitar 1 jam dari Tokyo tuh. Terus saya bilang, ini pabrik kami. Saya lihat gunung ini, katanya perusahaan udah 120 tahun gunung. Ya itu pabrik kami itu, tambang kami itu, pabrik kami ini gitu. Saya bilang, quarry-nya, tambangnya di mana? Itu katanya. Terus saya nggak ngerti gitu. Terus oke. Terus dibawa ke ini, ganti baju ini segala. Bahwa itu kita masuk ke kayak goa gitu ya, mobil bisa papasan, truk bisa papasan, gede. Ternyata dalamnya dikerong, luarnya utuh. Ya. Kalau Raja Ampat kayak gitu mungkin gue ikhlas masih, karena utuh luarnya, diambil cuma dalamnya doang, dan itu dijagain selama 130 tahun tuh dijagain. Itu gunungnya mungkin rontok, dan masih tetap hijau. Saya bilang, oh gini caranya kalian nggak ngerusak lingkungan. Iya, jadi di Jepang tuh tambang tuh banyak, tapi gunungnya masih utuh. Jadi ada sebelahnya ada Asano Semen, pabriknya. Nah, hal seperti itu bukannya open pit terbuka gitu ngerusak lingkungan. Ada cara. Itu yang kita bilang bahwa bukan miningnya yang disalahin, teknologi dan caranya masih punya ribuan cara. Gitu loh. Membangun, menambang tapi tanpa merusak. Tanpa alam. merusak. Iya, Gitu. iya, Apalagi iya. yang di dalam gitu ya. Nah, kalau yang di permukaan jangan. Kalau misalnya, ini yang posisi permukaan, jangan diambil walaupun ada nikelnya. Ambilnya bawahnya aja. Memang jadi mahal, tapi itu mengamankan lingkungan. Karena mineral yang ada di atas permukaan itu cocok buat jadi makanannya para tumbuhan, ekosistem hayati di atasnya. Ini saya pikir, kemana sih para dosen-dosen? Lu teriak dong, para akademisi lu teriak dong. Gitu loh, itu yang saya pikir, kok lu nggak ngomong sih? Gitu. Nah itu yang saya pikir, itu akademisi. Saya pikir dengan kayak gini, udah kayak gini gue yang dikritik. Karena so tau lu tentang tambang, bos, lu guru tambang, gue 30 tahun main di tambang, dan tambang gue gak ada yang rusak. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong soal tambangan ya, Bosman kan dulu pernah menyatakan apa ya, yang Bosman akan melanjutkan apa, perintah Sunan Bonang. Nah itu gimana sih, Pak? Mungkin teman-teman perlu tahu deh. Jadi menyalakan api gitu. Jadi kita tahu dalam pesan Sunan Bonang di abad 15 atau tahun 14 sekian, di mana dia melihat Belanda atau penjajah itu masuk bukan mencari spice, tapi mencari budaya logam. Jadi kita tahu bahwa logam di Indonesia dari dulu memang sudah direspek sama seluruh dunia, sudah direspek. Yeah. Kalau spice atau apa namanya rempah-rempah itu di Afrika ada, di India ada, di South America juga ada, juga wilayah Asia Tenggara. Jadi tapi budaya logam ini yang dicari, karena kita udah pakai alloy, mereka belum gitu. Alloy itu campuran suwaso atau suasa. Nah, sehingga perintah Sunan Bonang itu dua. Satu namanya apati geni. Perintah mematikan api, karena logam identik dengan api. Jadi pada saat api dimatiin, ya tinggal petaninya pura-pura nyangkul. Jadi budaya membuat pacul, membuat parang, membuat itu diumpetin dulu. Iya. Jadi mereka bertani tetap, tapi mereka bilang aritnya dari mana, kan nggak ada made in China gitu, nggak ada. Iya. Pasti ya para empu gitu ya. Itu diumpetin dulu. Yang kedua adalah nanti 17 generasi setelahku, perintah kedua dilaksanakan, yaitu Tinita Sabdo Sumuruping Geni, itu perintah menyalakan api. Untuk budaya logam ini dinyalakan lagi. Tinita Sabdo Sumuruping Geni. Iya kan, ngeri ya. Nah, kita tuh menganalisa kalau dari para sunan kita turun 1-2, kok generasi ke-17 itu sekarang. Iya. Gitu. Entah. Nah, terus gimana yang disebut nyalain api? Bener nggak? Nah, kita budaya api ini memang kebetulan tradisi keluarga, memang blacksmith ya, memang ya kita suka ada tradisi itu ya. Ada tradisi di keluarga Sunan Kudus kami. ya. Kira-kira di daerah Kudus. Kudus ya. Nah, terus kita itu setelah itu kita merenung merenung tuh. Nah, kita lihat mineral-mineral di Indonesia yang kalau
tabel periodik itu kita buka, itu kan semuanya ada di Indonesia. Berarti kenapa ada di Indonesia? Karena syarat untuk benda itu berkualitas tinggi adalah dekat vulkanik tektonik, karena harus ada api. Terus perlu ada air atau humiditas atau air, dan kita tahu 90% wilayah Indonesia air, entah itu dari cuacanya, entah itu dari lautnya. Kemudian 90% wilayah kita ring of fire. Jadi udah pasti mineral-mineral kita tuh mutu tinggi. Mau rare earth kayak logam tanah jarang dan lain sebagainya. Nah, tambang itu lucunya alam ini nyentrik gitu ya. Selalu yang termudah itu yang terbanyak. Jadi misalnya tembaga itu termudah, terbanyak. Tapi ikutan dari koper atau CU, misalnya di Tembagapura, di Freeport, pabrik tembaga ya, atau namanya tambang tembaga. Itu ada ikutannya, yaitu AU emas atau bahkan U uranium gitu. Ada PT, ada platinum dan lain sebagainya. Sengaja saya menggunakan istilah kimia biar teman-teman jadi ingat aja pelajarannya SMA dulu gitu ya. Flashback. Jadi, nah ada ikutannya, sama. Dan koper itu termudah dan termurah. Yang lucunya Indonesia dibiar pakai kopernya karena emasnya di luar. Jadi di sini punya blister, punya pabrik, bukan di Gresik itu bukan pabrik pemurnian emas, tapi dia cuma mindah dari menjadi anoda slime, koper konsentrat tadi, terus dikirim anoda slime-nya ke Rio Tinto, ke Jepang dan sebagainya. Di situ baru diekstrak jadi emasnya. Jadi kita cuma dapat pajak ini. Itu udah kegoblokan pemerintah kita selama 80 tahun. Dah, gue ngomong gitu aja. Biar paham ya. Ya. Jadi yang termasuk kalau kita melaksanakan Trinitas Sabdo Sumuruping Geni, kita tuh tidak boleh mengekspor bahan tambang, nggak boleh. Harus diproses. Diproses tidak harus hilirisasi. Terbagi dua. Hilirisasi adalah misalnya yang utama dulu, misalnya dari nikel, dari ini menjadi nikel atau menjadi ferronikel. Ferronikel itu artinya ada Fe, ada ferro, ada Mi, atau nikel laterite, ada Ni, ada Li. Li adalah lithium. Yang dibayar nikelnya yang paling murah, lithiumnya lewat. Itu yang kadang-kadang saya bilang goblok dijual nikelnya gitu ya, bener nggak? Karena ininya, jadi jangan pernah mengirim bahan baku. Jadi kita gini nih, ini 1 ton tanah, terus diproses smelter, itu smelteran hanya memisahkan non metal dengan metal. Ini terus dikirim nikel, yang dibayar nikelnya harusnya metal konten. Sekali lagi ya, wahai pejabat yang tercinta yang katanya paling pinter, ini ada jangan nikel yang dibayar, karena ada metal konten. Selain nikel lu sebutin semuanya, bayar itu semua. Goblok banget sih pejabat gitu. Nah, kita kan nggak mau. Mereka bilang, gue nggak mau, kasih gue kalau nggak mau, gue yang ekstrak. Benar nggak? Karena poinnya itu adalah mengekstrak adalah memilah. Nah, memilah itu menggunakan geni atau api. Ingat, dunia ini para guru-guru besar cuma 2 kan rumus kimia. 1 pakai hidro, pakai air. 2 pakai pyro atau api. Cuma 2. Kalau tambang dilicin, kasih air, kemudian dibakar, 1. Jadi air sifatnya memisah, api sifatnya menyatukan. Bakar, das gini dia solid loh. Benar nggak? Nah, terus dimasukin lagi ke air, elektrolisa, anoda katoda, misah lagi, gitu loh. Nah, misah kita tergantung apa, mau ambil partikel apa, mineral apa, mau ambil platinumnya kek, mau ambil emasnya kek, ya sesimpel itu. Nanti begitu misah dia kita ambil lagi, bakar lagi, gitu kan. Nah, jadi kalau unsur ada, kalau kita pisah, suatu hari kita mengekstrak keris kita ekstrak pakai anoda katoda. Kita kelihatan keris keluarga, ini apa sih isinya gitu. Pakai anoda katoda keris, anoda positif negatif, anoda katoda kita pasang, terus ada naik di permukaan berbusa gitu, warnanya biru. Terus kita bilang, ini apa ya? Kita seduh ini, ambil, kita bakar, emas. Oh, Wali Songo nitip emas kumambang itu tuh. Emas kumambang.
Kan itu sudah diajarin sama Ya. para pini sepuh. Nah, itu sudah diingetin. Ya wis, kita main kan? Oke. Sesimpel itu kok. Ayo kita gas. Gas ya Pak ya. Oke Pak. Balik lagi ya soal tadi ya, soal tambang. Ketika kemudian hal seperti itu terjadi lagi kayak di Raja Ampat itu, yang bisa dilakukan masyarakat apa sih Pak selain demonstrasi gitu ya, perlawanan yang cerdas based on kesadaran itu gimana sih Pak? Kita memang nggak bisa teriak lu goblok, nggak bisa nyelesain masalah. Tapi mereka juga memerlukan, mereka juga kadang-kadang butek di jabat sana kan, gue harus ngapain dong, karena emang nggak punya ilmunya gitu ya. Kita selain mengkritik dengan Kasih kencang solusi. juga ngasih solusi gitu. Nah, salah satu solusi yang kita ingatkan adalah oke, cara nambangnya dibenerin dong tanpa merusak lingkungan kayak gitu. Kalau itu syarat boleh misalnya gitu. Terus gaungkan terus, memang saat ini no viral no justice. Iya bener tuh. Jadi ya video ini di-cut, orang diviralin gitu ya. Mungkin karena Bosman mukanya nggak terlalu keren, suara gua aja deh. Hilangin aja muka gua. Yang penting kan misi tercapai gitu ya. Terus kasih solusi-solusi yang lain, alternatif, terus kita kasih komparasi gitu. Itu yang saya bilang, saya mengkritik akademisi, lo tahu kenapa lo nggak ngomong? Bener nggak? Ya itu, kasih tahu, ya Pak Bahlil salah Anda. Coba alternatif A, B, C secara akademis. Misalnya gini. Jangan bilang bahwa lo nggak tahu, belum, ya kasih tahu. Nah kita sama, kita kalau udah banyak ya udah kita retweet atau reshare aja gitu ya, sehingga menjadi kesadaran. Dan ini bagi saya sisinya adalah memang kita mau jadi negara besar, sehingga seluruh borok-boroknya ini lagi dibukain semua. Jadi kalau kita lagi punya di belakang rumah kita nih ada hutan, terus kita lagi babat itu ya kecoa keluar. Gua nggak tahu kecoa, lo ilustrasi monyet keluar. Nah, lo monyet itu siapa? Lo semua yang ngertiin, terus ular keluar gitu ya. Tapi habis itu kan kita tinggal babat kan, udah bersih, mereka tuh geser gitu ya, gitu. Nah ini ya memang kerja seperti saya berharap KDM ini adalah contoh, tidak harus meniru plok, tapi langkah bersih-bersihnya lah yang ditiru, langkah gebrakannya yang ditiru, tidak harus plok niru gitu ya. Kalau ini masuk ke barak militer, ya udah ini barak polisi misalnya kayak gitu, atau aktifin pramuka gitu misalnya. Ada banyak cara kok gitu. Itu iya kan. Di provinsi lain tuh. Gak usah pikirin nasional lo butek, jorok nasional itu. Bener nggak? Ya? Daerah aja kita mainin. Daerah dimainin. Oke, mungkin di segmen ini satu yang terakhir, komentar Bosman tentang usul dari beberapa jenderal purnawirawan yang kemudian katanya akan di follow up oleh DPR bikin pansus terkait dengan impeachment wapres kita gitu. Bagaimana resolusi pandang Bosman Baldibu? Saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Gibran. Secara hukum tata negara saya kurang begitu paham gitu ya. Tetapi kita punya common sense, punya akal sehat bahwa semua itu mendadak direkayasa di hari-hari terakhir. Pertanyaannya, ada yang bilang itu salah demi hukum, atau itu adalah tindakan darurat ketimbang kerusakan yang lebih besar lagi terjadi. Benar nggak? Iya. Nah, saya nggak melihat, atau saya secara pribadi saya nggak tahu apakah para purnawirawan sudah melihat kalau ini tidak dilakukan, maka siapa yang jadi, terus apa yang terjadi di negara ini jangan-jangan lebih buruk. Gue nggak pernah tahu tuh analisa seperti itu. Karena saya belum gitu ya. Iya, saya bukan politician, melihatnya bukan dari sisi itu gitu. Tapi ya saran saya adalah udah cek satu lagi, kalau memang itu misalnya lebih damage yang ini, ya kan saya belum dengar itu, gitu. Ini damage sekali gitu misalnya, dibandingkan kalau misalnya dulu yang jadi adalah Anies misalnya gitu. Ya gua tahu, bener nggak? Lu udah menganalisa itu nggak gitu? Saya nggak tahu. Gitu. Kan itu teman semua ya nomor di gue ya. Jelas teman semua ya. Oh iya Pak, aku teringat oleh julukan KDM itu dijuluki sebagai Bapak Pemusyrikan Sunda.
sama Apa Habib tuh artinya? Rizik. Oh, Habib Rizik. Iya, iya, Ya kan, iya. terkait dengan pohon dikasih sarung lah, wayang Iya, iya, golek dan lain sebagainya kan, Paham. sampurasun aja kan dipermasalahkan. Campur racun jadi Campur racun, gantikan assalamualaikum gitu kan Iya, ya. iya, iya. Apa komentar Pak Mardiko? Saya memang tidak setuju dengan prinsip-prinsip yang diucapkan Habib Rizik di segmen itu ya, sekali lagi. Tidak semuanya saya tidak setuju dengan Habib Rizik. Tapi di segmen itu menyinggung rasa kedaerahan. Seakan-akan dia lebih mulia daripada hal ini. Apa hakmu menjadi penghakiman? Kalau kamu punya ayat untuk menghakimi cross border, ini kan cross nih, agak cross. Kalau itu di sisi umat Islam mungkin diterima, tapi di Sunda Wiwitan kan juga punya pendapat. Jadi boleh dong ini nyereh hati atau sakit hati, bener nggak? Gitu. Nah, yang saya tahu, apapun Anda, Habib atau siapapun, kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok. Jadi kalau Anda membuat kebenaran ada yang tertohok, saya ragukan kebenaran Anda. Oke, sepakat saya. Ya. Ya, versi Sontoloyo lah. Gua nggak lebih pinter, nggak lebih baik. Tapi jawaban. Thank you, Pak Mardiko. Makasih Sama-sama. banyak.